Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Quran Surat Al-Kautsar, melanjutkan pembahasan Quran Surat Al-Kautsar, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar ayat pertama dari Quran Surat Al-Kautsar, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Dan insya Allah untuk lebih membarokahkan lagi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca Quran Surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Ya. Insya Allah nanti saya pandu ya, membaca Quran Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Insyaallah hari ini ya kita akan fokus ke ayat pertama surat Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kita akan bahas ya tafsir dan tadabbur ayat pertama Quran surat Al-Kautsar. Tafsir dan tadabbur Quran surat Al-Kautsar ayat pertama. Allah mengawali surat Al-Kautsar ini dengan kalimat inna. Nah, di sini inna itu artinya sesungguhnya, na-nya panjang, berumus kepada dhamir nahnu ya. Nahnu itu artinya adalah kami. Inna itu artinya sesungguhnya. Ya, sesungguhnya, dan di sini menjadi panjang. Nah, inna panjangnya karena dia merujuk kepada domir yang namanya domir nahnu. Nahnu itu artinya adalah kami. Nah, ya. Inna itu artinya adalah
Nahnu itu berasal dari domir itu berasalnya dari kata nahnu itu kami artinya. Nah, banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbunyi kami ya, inna, sesungguhnya kami. Sini ada kata kami, inna. Nah, kita akan coba dalami ya makna kami di dalam Al-Quran. Ya. Karena sering sekali kita menemukan banyak yang kebingungan terkait dengan kami ya ketika disebutkan kata kami di dalam Al-Quran itu maksudnya seperti apa? Ya maksudnya seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kata kami ya, menjelaskan kata kami di dalam Al-Quran itu bermakna bahwasanya selain Allah ada juga pihak-pihak yang terlibat. Jadi selain Allah, ya tentu Allah sebagai ya pusatnya, sentralnya, tapi kita pun bisa menemukan bahwasannya ada pihak yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bukan hanya Allah saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan kalimat inna sesungguhnya kami, di situ ada Allah plus ya pihak yang lain yang terlibat tentu bukan bermakna Allah tidak mampu ya Allah tidak mampu melakukan semuanya ya dengan sendirian, tapi memang ada sunnatullah yang akhirnya harus dilalui ya sehingga Allah ya akhirnya melakukan segala sesuatu itu bukan hanya dengan dirinya tapi dengan makhluk yang lain, bukan menandakan kelemahan Allah, bukan ya. Sehingga kalau kita perhatikan, misal sedikit kita main ke surat Al-Qadar, kita sedikit ke surat Al-Qadar. Nah, di sini ada ayat yang berkaitan misalkan dengan Al-Quran, penurunan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Perhatikan di sini ada kata inna. Di sini ada kata inna. Masukkan ke sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama ya, di sini pun ada kata inna dalam surat Al-Qadar. Dalam Quran surat Al-Qadar pun sama ya. Dimention kata inna dalam bab Al-Qadar ya, Lailatul Qadar. Di sini babnya tentang Lailatul Qadar. Kalau di sini babnya tentang Al-Kautsar. Jadi ketika kita lihat ya, sungguh kami, di sini ada kalimat sungguh kami dalam bab Al-Quran. Maknanya apa? Berarti ketika diturunkan Al-Quran, bukan hanya Allah saja yang terlibat dalam penurunan Al-Quran itu. Tentu sumbernya berasal dari Allah. Kalau kita lihat ya, Al-Quran. Al-Quran itu sumber pertamanya adalah Allah. Setelah Allah, kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Kepada yang penyampainya, nazala bihi ruhul amin, ya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril.
Nah, di sini ada Jibril. Setelah malaikat Jibril diturunkan kepada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulullah. Setelah diturunkan kepada Rasulullah SAW, diturunkan kepada siapa? Kepada sahabat, para sahabat. Setelah diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'ut tabi'in dan sebagainya, turun kepada para al-ulama. Setelah turun kepada para al-ulama, ya, turun kepada para hufaz, para hafiz Al-Quran, yang akhirnya sampai detik ini menjaga Al-Quran itu. Jadi, dalam proses penurunan Al-Quran itu berarti yang terlibat banyak, ya, bukan hanya malaikat Jibril atau Allah saja. Ketika diturunkan Al-Quran, di situ terlibat malaikat Jibril, terlibat Nabi Muhammad SAW, ada sahabat, ada al-ulama, ada para hufaz, para hafizul Quran, sehingga Allah menggunakan kalimatnya inna, 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 ya. Terkadang ya digunakan dengan kalimat inna, terkadang juga digunakan dengan kalimat nahnu. Jadi Al-Quran tadi diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril, dari Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada ulama, ya, para hufaz, sampailah pada kita di sini. Nah, sehingga dalam proses penurunan Al-Quran itu, ya, banyak proses yang terlibat, banyak pihak yang terlibat. Ya. Tentu bukan karena Allah tidak mampu, bisa saja bagi Allah mudah, tetapi Allah ingin tadi ya proses itu terbagi-bagi sehingga setiap dari kita itu mendapatkan pahalanya. Nah, para hufaz, para penghafal Al-Quran, kecipratan barokahnya, kecipratan pahalanya dari proses menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini tadabbur dari kata inna. Kadang Al-Quran tidak menggunakan kata inna, ya, tapi menggunakan kata nahnu. Apa bedanya Ustadz inna sesungguhnya kami dengan nahnu? Nah, kita lihat ya. Kita lihat contoh, misalkan kita ambil contoh nahnu. Kata nahnu. Ya. Nahnu narzukuhum wa iyyahum. Ya. Contoh misalkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 151. Kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Di sini ada kata nahnu. Contoh ya, kita lihat.
ada kata nahnu. Nanti kita akan tahu perbedaannya di mana insya Allah ya. Di sini ada kalimat wala taqtulu auladakum. Di ayat ini Allah berfirman wala taqtulu auladakum min imlaq. Mulai dari ayat 1 saja, mulai dari ayat awalnya ya. Qul katakanlah ta'alau, marilah aku bacakan kepadamu, pada kalian, ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kepadamu, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian di sini ada apa? Allah tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini bahwasannya syirik kepada Allah, janganlah berbuat syirik kepada Allah digandengkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Dan di sini kan ada wakaf ya. Wakaf di sini ada wakaf sholat. Ketika kita membaca Al-Quran ada wakaf sholat, di sini ada huruf shod dan huruf lam, ya, atau disebut sebagai wakaf wasol aula. Ini bermakna bahwasannya kita itu dianjurkan tidak berhenti atau tidak wakaf di sini ya, tidak wakaf, melainkan harus diwasolkan bacaannya, sehingga kalau kita baca ayat ini alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sebuah ya, keterikatan bahwasannya satu tadi antara syirik dengan janganlah berbuat syirik dengan berbuat baik kepada kedua orang tua itu beriringan. Beriringan. Saking besarnya ini hikmahnya ya, saking besarnya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kita kepada kedua orang tua, ibu bapak kita, saking besarnya pahala dari berbakti kepada kedua orang tua sampai disandingkan dengan janganlah berbuat syirik kepada Allah. Kedudukannya itu sama sejajar. Kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu beriringan, bergandengan. Ini menunjukkan bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua itu sejajar dengan apa? La tusyriku bihi syai'an. Berbuat syirik. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Berarti berbuat baik kepada orang tua itu sejajar dengan nilai tauhid. Jangan sampai seseorang itu tadi menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Kita akan bahas di sini kalimat wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu min imlaqin ya, karena khawatir miskin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut ya, takut imlaq, takut tidak mendapatkan rezeki, takut miskin. Nah, perhatikan di sini kalimatnya. Wala taqtulu, janganlah kamu ya membunuh anak-anakmu karena takut imlaq ya. Takut miskin, takut kurang, takut nggak punya uang untuk membiayai mereka. Dan hati-hati pada bab membunuh anak. Sering terjadi atau sering kita dengarkan ya, ada satu keterangan bahwasannya yang membunuh anak itu termasuk Umar katanya ya. Ya, sering pernah mungkin kita dahulu ya dengar bahwasannya Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup ya. Waktu kita kaji misalkan surat At-Takwir bi ayyi dzambin wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan itu ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh ya, termasuk
sering kita dapatkan cerita bahwasannya Umar bin Khattab mungkin nanti suatu saat kalau kita dapat cerita itu, Umar bin Khattab membunuh anak perempuannya. Nah, itu ternyata hadisnya atau sumbernya itu tidak valid ya. Bahkan itu cenderung kita dapatkan keterangan itu dari riwayat orang-orang Syiah yang akhirnya mencoba untuk menggiring dan mendiskreditkan Umar bin Khattab, sehingga akhirnya kita membenci Umar. Tuh Umar itu dulu pernah membunuh anak perempuannya, padahal kita tahu bahwasannya kalaulah Umar membunuh anak perempuan maka tidak ada Hafsah, ya, tidak ada Hafsah. Hafsah yang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu adalah riwayat yang digunakan orang-orang Syiah untuk menggiring opini bahwasannya akhirnya kita jadi benci sama Umar. Padahal Umar tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak. Ya, kalaupun Umar membunuh anak perempuannya, maka tidak ada Hafsah hari ini. Gitu ya. Nah, di sini ada kalimat, ada kata nahnu. Nahnu narzukukum. Ya, ada kalimat nahnu. Ada kalimat nahnu. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kami lah. Di sini ada dua kami ya. Kalau kita bedah nahnu ya, nahnu di sini artinya kami, narzukukum kami juga. Nah, gitu ya. Nahnu sesungguhnya nahnu kami, narzukukum kamilah yang memberikan kalian apa? Rezeki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang memberikan rezeki kepada siapa? Orang tua. Dan iyyahum, anak-anak. Jadi Allah akan memberikan rezeki kepada siapa? Untuk anak-anak itu, kepada orang tuanya. Ya Allah cukupkan dulu rezeki orang tuanya, yang dengan rezeki orang tua itu akhirnya anak-anak bisa terpenuhi rezekinya. Karena anak-anak waktu kecil kan nggak bisa mencari rezeki. Dititipkanlah oleh Allah rezeki itu kepada orang tuanya. Nah, di sini menarik ayatnya, nahnu narzukukum. Kamilah yang memberikan kepadamu rezeki. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini menandakan penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menjamin rezeki orang tua, rezeki setiap makhluk. Ya, Allah akan menjamin, seakan-akan Allah mengatakan kepada para orang tua, wahai para orang tua, janganlah kamu khawatir. Bahkan aku sampai menyebutkan dua kali kata nahnu. Ya, dua kali kata kamilah yang akan memberikan kepada kalian, wahai orang tua, ya, rezeki untuk ya memberikan rezeki itu disalurkan kembali kepada para anak ya, kepada anak-anak kalian. Nah, di sini Allah menggunakan kata nahnu ya. Berarti dalam bab rezeki yang Allah titipkan, Allah sudah menjamin setiap rezeki, tetapi Allah membutuhkan tadi wasilah ya, menyalurkan rezeki tersebut kepada siapa? Kepada ayah, kepada para suami, kepada orang tua, yang dari orang tua tersebut akhirnya apa? Disalurkan kepada anak-anaknya. Dan di sini menggunakan kalimatnya nahnu. Kita lihat juga misalkan di surat Al-Insan, satu contoh lagi. Surat Al-Insan ayat ke-28. Nahnu khalaqnahum wa syadadna ashrahum wa idza syi'na baddalna salahum tabdila. Ayat 28. Nahnu khalaqnahum, kamilah yang menciptakan kalian, menciptakan mereka. Wasyadadna asrohum, dan kamilah yang menguatkan asrohum, sendi-sendi pada tubuh mereka. Wa idza syi'na, kalau Allah kehendaki, kalau kami menghendaki, baddalna amsalahum tabdila,
kami akan mengganti dengan yang serupa mereka. Ya, ini orang-orang kafir ya. Ayat 27-nya berbicara tentang orang-orang kafir, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Nahnu khalaqna, kamilah yang menciptakan mereka. Di sini Allah menggunakan kata nahnu. Ya, di sini kita lihat lagi contoh kata nahnu. Nah, ya. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Nahnu kamilah. Ya. Kenapa dalam proses penciptaan Allah menggunakan kata kami gitu kan? Ini dalam proses penciptaan manusia Allah menggunakan kata kami. Nah, sampai di sini bisa diikuti tidak ya Bunda? Kenapa? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa dalam proses penciptaan manusia itu Allah menggunakan kata nahnu? Nahnu khalaqnahum. Kamilah yang menciptakan mereka. Nah, ini ya, dalam proses penciptaan manusia yang dimention adalah kami. Di situ atau dalam bahasa Arab adalah nahnu, ya. Nahnu itu kenapa? Karena dalam proses penciptaan manusia ada berapa yang terlibat? Ada siapa saja yang terlibat dalam proses penciptaan manusia? Siapa saja? Yang tahu boleh diketik ya. Satu, proses penciptaan manusia ada siapa saja? Satu Allah dulu ya. Ada Allah di situ. Setelah Allah ada siapa? Allah. Kemudian ada siapa? Sebelum manusia ya. Allah, kemudian ada malaikat. Nah, malaikat di situ yang terlibat ya. Bisa malaikat, bisa bahkan setan. Ya, bisa malaikat, bisa setan. Setan pun bisa terlibat dalam tanda petik ya. Dalam proses penciptaan manusia terlibatnya dalam hal yang negatif. Ya. Sehingga kita saksikan ketika eh, seorang suami istri ya, ingin melaksanakan kebutuhan biologis, kemudian mereka akhirnya berhubungan, maka panduan dari Nabi berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, tanda petik di situ setan bisa menunggangi begitu ya. Ya, tapi kondisi normalnya adalah Allah, kemudian setelah malaikat. Kenapa malaikat? Karena nanti akan malaikat itulah yang akan meniupkan ruh kepada ya bayi yang dikandung oleh seorang wanita. Setelah malaikat ada siapa lagi? Ada baru suami istri. Ya, nah gitu kan. Setelah itu ya barulah manusia itu terbentuk. Sehingga ketika penciptaan manusia ya, itu Allah menggunakan kalimat nahnu, kamilah, yang menciptakan mereka. Maksudnya di situ adalah banyak pihak yang terlibat, ya, banyak pihak yang terlibat. Tentu Allah yang menciptakan manusia, tetapi dalam pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, ya itu ya, digunakan dengan kalimat khalaqa, ya, kami ciptakan manusia. Tapi setelah Nabi Adam tadi kan, Adam bertemu dengan Hawa, ya, terjadilah sunatullah, Adam Hawa kemudian melahirkan anak-anaknya. Sampai detik ini kepada kita semua. Sehingga Allah mengatakan, nahnu khalaqnahum wa syadadana asra. Begitu ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara inna dan nahnu? Nah, kalimat inna itu dalam bahasa Arab ya, normalnya harusnya adalah
Ini normalnya ya, asal katanya inna itu adalah inna plus nahnu. Inna plus nahnu. Inna plus nahnu. Sesungguhnya nahnu itu kami. Tapi disingkat oleh Allah menjadi inna. Karena domirnya adalah domir nahnu. Menandakan apa? Di sini ada, ya, dari katanya harusnya inna nahnu, ya, tapi Allah singkat jadi inna, ada proses yang cepat. Satu, proses yang cepat. Proses yang cepat, ya, satu, proses yang cepat. Yang kedua adalah kalau sudah pakai inna, ya, untuk menekankan. Kan sampai sungguh-sungguh ini benar nih gitu ya. Sungguh beneran gitu ya. Ini ditekankan. Alhamdulillah. Ya, inna nahnu. Ya, jadi ada proses yang ditekankan di sini. Ya, keseriusan, kesungguhan. Jadi kalimat inna itu penekanan yang akhirnya lebih, ya, lebih kuat dibandingkan kalimat nahnu saja. Kami dengan sungguh kami. Beda kan ya? Kami dengan sungguh kami. Itu sangat beda. Kami dengan sungguh kami. Ya. Inna dengan sungguh kami. Kalimatnya lebih kuat. Inna dibandingkan nahnu. Sini ya. Sehingga ketika kita membahas surat Al-Kautsar, ketika Allah berfirman, inna sesungguhnya kami, berarti di situ ada takkid atau penekanan. Penekanan ya, takkid dalam bahasa Al-Qur'an itu, dalam bahasa ilmu tafsirnya di sini adalah ada takkid, ada penekanan bahwa benar-benar nih kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang akan memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya benar-benar kami. Sesungguhnya benar-benar kami. Ya, jadi kalimat inna di situ sudah sangat ditekankan sekali dibandingkan kalimat nahnu. Oh, nahnu tadi kami, ya. Di atas nahnu itu adalah inna, sesungguhnya kami, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimat inna ditambah dengan nahnu? Lebih kuat lagi tidak? Lebih kuat lagi tadi. Ini pertama kalimatnya yang paling dasar ya. Kalimat paling dasarnya itu adalah nahnu. Ya. Nahnu. Naik level ke atasnya itu adalah ini ya. Saya tulis supaya lebih mudah. Kalimat paling bawahnya adalah inna. Kalimat paling bawah adalah nahnu, ya. Nahnu. Kalimat di atas nahnu adalah inna, karena ada di sini tambahan kan, inna plus nahnu, inna plus nahnu, inna, nah di sini ya, ini nahnu. Di atasnya ada lebih lagi nggak? Ada yang kalimat yang lebih kuat lagi tidak dibandingkan kalimat inna? Ternyata ada lagi yang lebih kuat dari kalimat inna. Lebih kuat lagi. Apa Ustadz kalimat yang lebih kuat lagi? Ada kalimat inna. Nah, perhatikan ada kalimat inna plus nahnu.
Kalimat ini lebih kuat lagi. Inna plus nahnu. Berarti kalau kita bedah, kalimat inna plus nahnu itu berarti gimana? Nah, tadi ya, inna. Berarti di sini ada kalimat inna plus nahnu, ya, nahnu plus nahnu lagi. Inna plus nahnu, ya, plus nahnu. Ini kalimat kalau sudah menggunakan inna nahnu, berarti ini kalimat yang sangat kuat, ya, super power, ya, kalimat yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat, sangat, sangat. Kalau ini inna berarti sangat, ya. Ya. Kalau udah sampai inna nahnu, sesungguhnya kami, ya, berarti sangat-sangat. Sungguh kamilah. Itu lebih kuat lagi kalimatnya. Ada tidak di dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat inna nahnu? Ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita lihat ya. Kita coba turunkan juga. Bahis Al-Qur'ani. Sebentar. Perhatikan di sini inna nahnu. Inna nahnu. Di sini ada banyak ya ayat yang formasi bentukannya itu adalah inna nahnu. Ini jadi PR, bisa dipelajari nanti di rumah ya. Kita daburi lagi. Nah, di sini ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Ya, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan nazzalna dzikra, peringatan atau Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Berarti penurunan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat agung. Sesungguhnya penurunan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat agung. Berarti kalimat yang digunakan dengan kalimat inna nahnu berkaitan dengan Al-Qur'an. Sampai harus double Allah itu mengatakannya ya. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Kemudian siapa nih? Di surat Maryam ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang narisul arda, akan mewariskan bumi. Warisan bumi. Warisan, wasiran. Warisan ya. Warisan bumi ya. Jadi bumi ini akan diwariskan kepada siapa? Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi ini akan diwariskan, nanti jawabannya dari surat Maryam ayat 40 ini ada di dalam Quran surat Al-Anbiya. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwariskan
Ya, kepada siapa? Nah, nanti ditafsirkan lagi ya di surat Al-Anbiya, kepada orang-orang solih. Jadi orang solih inilah yang akan mewarisi bumi. Ya, orang solih itu dapat bagian di muka bumi ini. Nah, itu panjang penafsirannya. Lihat lagi surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu diturunkan pula kepada siapa? Nuhyil mauta wa naktubu. Peristiwa menghidupkan dan mematikan. Ya, kehidupan dan kematian ya. Kehidupan dan kematian. Nuhyil mauta wa naktubu. Nuhyi al mauta, menghidupkan kembali yang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan sesungguhnya kami lagi di sini ya. Jadi kalau baca ayatnya itu di terjemahanku sesungguhnya kami kalau ini terjemahan. Tapi kalau kita sudah belajar ilmu tadabbur, maka kita akan menerjemahkan ayat ini inna sesungguhnya kami plus kami ya. Plus Allah Nuhyinya itu juga disebut kaminya juga ya, kamilah yang menghidupkan lagi di sini. Jadi ada tiga nahnu di sini. Ya, tiga nahnu di sini. Nah, di sini ya. Di sini naknya di sini ya. Nak pertama, kemudian nak kedua di sini merujuk kepada kami dan nak ketiga di sini. Nah, ketiga di sini ya. Nuhi, kami lah yang menghidupkan. Berarti tadi sungguh kami plus kami. Plus juga di sini kami. Sama ini juga nih. Sesungguhnya kami plus narisu, kami wariskan. Ya. Di ayatnya lagi, di atasnya lagi nih. Inna sesungguhnya kami plus nahnu kami plus nazalna kamilah yang menurunkan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti double 3 ya. Baik, di sini lagi ada lagi inna nahnu nuhyi wa numit. Sesungguhnya kami, yuk kita terjemahkan nih. Sesungguhnya kami plus nahnu kami plus juga nuhyi kami juga ya. Plus juga tambah lagi wa numitu plus kami yang akan mematikan wa ilaina dan kepada kami al-masir kembali. Ya, ya, perhatikan di sini kalimatnya sesungguhnya kami plus kami plus kami gitu ya. Nah, Al-Qur'an pun sama di sini. Kita bedah sesungguhnya kami plus kamilah yang akan menurunkan Al-Qur'an wa inna plus kami juga dan sesungguhnya kami. Nah, ini sesungguhnya kami ya. Ditekankan lagi di situ. Nah, kalau ini inna nahnu sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, nahnu kami, kemudian narisu mewariskan wa ilaina. Nah, di sini ada kalimat juga wa ilaina dan kepada kami. Ya, jadi benar-benar kalau sudah ditekankan kalimat inna nahnu itu sangat kuat kalimatnya. Ya, kemudian lihat ya di bab Al-Qur'an inna nahnu, bedah lagi sesungguhnya kami, nahnunya itu kami plus nazalna kami lah. Di sini ada kalimat kaminya dua, nazalna pakai nun dan di sini pakai nun lagi plus kami. Ya. Sesungguhnya kami. Berarti kalau sudah disebutkan seperti itu gimana tuh? Kalimat ini sangatlah kuat ya. Kalimat ini sangatlah kuat.
Terutama bab tentang apa nih? Ya, bab tentang kehidupan kematian ya. Jadi ada bab tentang kehidupan kematian. Sesungguhnya kami 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 yang menghidupkan al-mauta wa naktubu plus juga di sini. Kami juga ada kalimat naktubu. Ma qaddamu apa-apa yang telah lalu wa asarahum dan jejak-jejak mereka. Jadi Allah akan catat jejak-jejak kita di sini. Jejak-jejak kebaikan. Jejak-jejak kebaikan. Surat Qaf ayat 43 ini pun lebih dahsyat lagi. Ya, lebih kuat karena kata kaminya itu 1, 2, 3, 4, 5 kali diulang. Inna nahnu nuhyi wa numit, sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan. Berarti bab tentang di sini kehidupan juga kematian. Ya. Kemudian di sini di Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang sesungguhnya kamilah yang menurunkan oleh kami kepadamu Muhammad Al-Qur'an. Berarti bab Al-Qur'an juga berat juga ya. Sesuatu yang agung sehingga Allah harus menggunakan kalimat inna nahnu plus kami plus kami plus kami plus kami. Ya. Nah, ini bab tentang kalimat yang paling kuat adalah inna nahnu. Ya. Oke, kita ulang lagi, review lagi dari awal. Ya, ketika Allah menggunakan kalimat Al-Qur'an dengan kata nahnu satu, ya, itu hanyalah kami. Kami yang prosesnya terlibat banyak. Ya. Di atas kami ada tingkatan yang paling kuat, yang kedua adalah inna. Karena inna itu adalah plus inna plus nahnu. Di atas inna ada lagi ternyata kalimat yang sangat kuat, ya, adalah inna nahnu. Kami, sesungguhnya kamilah. Dan inna nahnu di dalam Al-Quran ada di 5 tempat, 2 berkaitan dengan Al-Quran, 1 berkaitan dengan warisan Allah, ya, 2 berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Ya, kalau disederhanakan ini ya, Al-Quran dengan Al-Quran, kehidupan dengan kehidupan, dan yang ketiga adalah warisan bumi atau orang-orang yang soleh tadi. Oke, selesai ya. Bismillah. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran akan kita temukan 3 formasi, nahnu, inna, dan inna nahnu. Ya, yang paling kuat yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga ya Al-Quran lah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan warisan Allah yang ada di muka bumi. Baik ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, itu kita baru mentadaburi kata inna. Masya Allah ya, ini udah 1,5 jam kita tadaburi kata inna saja. Nah, sekarang kita masuk kata al-a atau ina. Allahu Akbar. Ya. Masih semangat nggak ayah bunda? Masih bisa mengikuti? Insya Allah ya. Tadi inna sudah kita bahas. Ini part satu. Part keduanya kita bahas a atau ina. Nah, di sini ya kita akan bahas a atau ina. A atau ina. A'tainaka, kami memberikan kepadamu Muhammad. Ya. Nah, di sini kata a'to, ya, kata a'to itu di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua jenis. Ya, terbagi menjadi 2 jenis. Inna a'toinaka. Sini ya, kita akan tadaburi fokus kepada kata a'to. Ya, fokus kepada kata a'to. Kami telah memberi. Ya, kita lihat. Nah, kata a'to, kami telah memberi kepadamu. Ya. Nah, lihat nanti di dalam Al-Quran. Sip, ya. Ada 2 jenis pemberian Allah
Walaqad atainaka, kita lihat ya, sab'an ya. Al-Hijr ayat 87. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Lihat di sini ayat 87. Walaqad walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Nah, perhatikan di sini ada kalimat walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, siapa kepadamunya di situ? Muhammad. Ada kalimat atainaka. Nah, gitu ya. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu. Di sininya itu kaknya itu kepada, harusnya di sini ada keterangan Muhammad pada Rasulullah. Atau dengan ata ya, sehingga ada dua jenis pemberian di dalam Al-Qur'an. Ada atau, ada ata. Ya. Ada atau, ada ata. Ata. Atau dengan ata. Nah, apa bedanya Ustadz ya? Atau dengan ata ya. Di sini ya, atoina dengan atainaka. Kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan ataina, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kita bahas yang pertama dulu, a'ta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata a'tainaka, ini adalah pemberian ya. Dalam Quran surat Al-Kautsar diucapkan dengan kalimat a'tainaka. Ini adalah pemberian Allah, satu ya, satu pemberian Allah yang sifatnya itu adalah permanen. Jadi kalau Allah sudah mengatakan a'tainaka, kami berikan kepadamu Muhammad pemberian yang sifatnya permanen, berarti kalau sudah permanen berarti selama-lamanya. Atau abadi. Ya. Yang ketiga adalah atau itu jadi hak milik. Hak milik. Betul-betul yang punya. Ya. Sehingga kalau Allah sudah mengucapkan kalimat atau kami berikan Muhammad kepada engkau sesuatu pemberian, pemberiannya itu sifatnya permanen, pemberiannya itu adalah selama-lamanya, abadi, dan pemberiannya itu adalah hak milik engkau. Berarti pemberiannya spesial tidak? Kalau menggunakan kata atau, berarti pemberiannya apa? Spesial di sini. Betul-betul spesial.
betul-betul jadi miliknya Nabi, betul-betul selama-lamanya jadi hak miliknya Nabi. Jadi bahagia nggak kalau kita dikasih dan pemberiannya itu sifatnya selama-lamanya. Makanya kalau kita rumah ya, berkaitan dengan bab rumah, kita beri rumah itu kan ada hak milik ya, SHM atau HGB. SHM itu sudah hak milik ya, dan insya Allah ya kalau sertifikat rumah sudah SHM ya tidak akan diganggu. Beda dengan HGB, hak guna bangun ya. Ada HGB itu berarti dia belum benar-benar memiliki tanah tersebut. Suatu saat tanah tersebut bisa diambil oleh pemerintah. Nah, itu namanya akto, pemberian yang sifatnya permanen selama-lamanya, abadi, hak milik dan spesial. Sedangkan kalau di dalam Quran surat Al-Hijr di situ disebutkan atainaka, ata. Ata itu artinya apa? Pemberian juga. Lihat Quran surat Al-Hijr, di situ ada kalimat atainaka, ya, atainaka. Berarti apa di situ? Satu, pemberian itu sifatnya sementara. Kedua, ya, ada waktunya, ada tenggat waktu atau batas waktu. Bukan hak milik, bukan hak milik. Nah, gitu ya. Nah, kita perhatikan apa perbedaannya atau al-kausar dengan atainaka. Sehingga ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami atoinaka, telah memberikan kepadamu Muhammad SAW dengan pemberian yang sifatnya permanen, dengan pemberian yang sifatnya selama-lamanya, jadi hak milik engkau dan spesial. Kira-kira bakalan seneng atau enggak Nabi itu? Rasulullah bahagia tidak? Tentu Rasulullah akan sangat bahagia. Kenapa? Karena pemberiannya itu istimewa. Allahu Akbar. Sehingga akhirnya Rasulullah tertawa kan. Nah, masih ingat kemarin di preview surat Al-Kausar kemarin? Ketika kita membahas bahwasanya ketika turun surat ini Rasulullah SAW tertawa, bahagia. Kenapa? Karena Rasul menyadari Allah akan memberikan sesuatu yang sangat istimewa, abadi selama-lamanya dan permanen. Sehingga tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'toinakal kautsar. Nah, ya, jadi kita pun akhirnya bahagia gitu kan, karena nanti Rasulullah berbahagia. Berbahagialah orang yang selalu berbahagia ketika Nabi berbahagia. Dan celakalah orang yang ketika Nabi sedih, kemudian dia bahagia. Karena orang beriman itu akan berbahagia ketika Nabi berbahagia, sedih ketika Nabi sedih. Inna a'toinaka, kami memberikan. Ditambah di situ ada kalimat a'toinaka, kaknya itu kepada Nabi langsung spesifik kepada kamu, kamunya itu kepada Muhammad, ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan kalimat ini. Atainaka, perhatikan di sini. Perhatikan surat Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau sab'an, sehingga di sini kalau di terjemahan Indonesia tidak disebutkan Muhammadnya itu ya. Kenapa? Karena ataina kasab aminal masani, kami turunkan kepada kita semua. Spesifiknya Rasulullah, tapi spesifiknya kepada kita, umatnya Nabi SAW. Apa sab'an minal masani? Sab'an minal masani adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, wal Qur'an al-Azim, dan Al-Quran yang agung.
Al-Quran Al-Azim ya, Al-Quran. Jadi Allah berikan kepada kita 7 ayat yang berulang dan Al-Quran. Surat Al-Fatihah plus Al-Quran. Allah telah memberikan kita apa? Al-Fatihah dan juga Al-Quran. Tapi perhatikan, Allah sebutnya itu bukan dengan walaqad a'tainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Tapi Allah menyebutkan dengan katanya atainaka sab'an minal Qur'an sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Allah berikannya apa tuh? Atainaka. Al-Fatihah dan Al-Quran itu diberikannya itu sementara. Sini ya. Al-Fatihah dan Al-Quran. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perhatikan, sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Artinya apa? Allah bisa mencabut pemberiannya itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Kata Allah, aku sudah kasih nih kepada engkau Al-Fatihah, aku sudah beri kepada kalian itu Al-Quran, tapi suatu saat bisa dicabut. Suatu saat nikmat itu bisa aku cabut. Kapan seseorang bisa dicabut hidayah Al-Qur'annya? Satu, ketika mereka tidak pernah mengapresiasi atau tidak pernah berterima kasih kepada Allah dengan nikmat Al-Qur'an itu. Jadi kalau tidak, seseorang yang tidak mengapresiasi hidayah dari Allah, maka Allah akan cabut hidayah itu. Allah akan cabut hidayah tersebut. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah berkaitan dengan bab hidayah yang Allah sudah berikan berupa Al-Quran, bisa dicabut itu. Hidayah Al-Qurannya. Kenapa? Karena atainaka itu dikasih, tapi dikasihnya itu cuman ya sementara. Bisa dicabut sama Allah. Ada batas waktunya. Kita dikasih Al-Quran, ada batas waktunya tidak? Ada. Di dunia saja. Nanti kita akan memanen hasil dari Al-Quran itu di akhirat. Sehingga Allah sebutkan Al-Quran itu terbatas hanya di dunia saja. Ya, di akhirat sudah kita memanen. Ya, memanen apa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Dan bukan hak milik kita. Bukan selama-lamanya, bukan permanen. Allah berikan Al-Quran kepada kita. Maka ini adalah tentang bagaimana surat Al-Kautsar ini kita mengapresiasi nikmat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ingat, ya, karena Al-Quran itu sifatnya pemberian yang sifatnya sementara. Sekali-kali bisa Allah cabut. Sekali-kali Allah bisa cabut kembali haknya dari kita. Ya. Dua yang dikasih oleh Allah kepada kita, Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang sangat agung. Kenapa Al-Fatihah disebutkan tersendiri? Karena Al-Fatihah ya memiliki banyak sekali manfaat dan faidah. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa Al-Fatihah. Ya, makanya kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa mempelajari kembali tadabbur Quran surat Al-Fatihah ya secara dalam. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau belajar Al-Fatihah dan tidak mau mengapresiasi nikmat Allah yang berupa Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini, maka Allah akan cabut nikmat Al-Fatihah itu. Allah akan cabut nikmat Al-Quran itu. La haula wala quwwata illa billah. Tentu seseorang yang dicabut oleh Allah hidayah Al-Quran, tidak ada lagi yang berharga di muka bumi ini. Ketika Allah sudah mencabut Al-Quran dari kita, dari dalam diri kita. Ya, hati-hati. Harus terus mengapresiasi nikmat Al-Quran ini, karena sewaktu-waktu nikmat Al-Quran itu ternyata bisa dicabut ketika seseorang itu sudah tidak menghargai lagi pemberian Allah berupa Al-Quran. Jadi kapan seseorang itu udah tidak menghargai lagi Al-Quran, maka Allah akan cabut nikmat Al-Quran itu. Kenapa? Karena Allah memberikan Al-Quran itu dengan kalimat atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-azim. Allahu Akbar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah Al-Qur'an, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah karunia di sisi Engkau, innaka innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi dan memberinya itu tidak berharap balasan. Perbanyak baca doa agar ditetapkan Al-Quran di dalam hati kita, karena Al-Quran itu sifatnya pemberian yang sementara. Sewaktu-waktu Al-Quran itu bisa dicabut, dan alangkah meruginya orang yang dicabut hidayah Al-Quran dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena ada nanti orang-orang yang dicabut hidayah Al-Quran. Jangankan kita, di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, sekalipun ada seseorang yang pernah dicabut oleh Allah hidayah Al-Quran itu. Namanya ya, Abdah bin Abdurrahim. Pernah kita dengar kisahnya ya? Abdah bin Abdurrahim. Seorang penghafal Al-Quran, hafal Quran 30 juz, hafalannya sangat kuat. Suatu ketika berperang akhirnya melawan ya Romawi, tentara Romawi. Ketika dia melihat ternyata ada seorang wanita tawanan ya dari kaum muslimin yang ditawan oleh kaum muslimin, wanita itu sangat cantik. Akhirnya dia sangat tertarik dengan wanita tersebut, dinikahilah dia, tergodalah dia. Wanita tersebut memberikan syarat, boleh kamu menikahiku asalkan kamu masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Nasrani. Semua ayat Al-Quran hilang dalam hatinya, hilang dalam pikirannya, dalam otaknya. Kecuali Allah hanya sisakan beberapa ayat saja. Ya, isi ayatnya adalah Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ya, rubama yawaddul ladina kafaru. Orang kafir itu sangat berharap seandainya mereka itu di dunia menjadi orang yang muslim. Allah cabut semua Al-Quran dalam hatinya, diganti dengan ya penyesalan di hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Maka sahabat Al-Quran, ayah bunda, abang kakak, mari di ayat pertama surat Al-Kautsar ini kita belajar bersyukur tentang nikmat Al-Quran yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, kenapa? Karena Al-Quran disebutkan bukan dengan kalimat a'to, tapi disebutkan dengan kalimat ata. Sebaliknya, kita juga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada Rasulullah SAW nikmat yang sangat besar, yang insya Allah kita pun akan merasakan nikmat itu. Nikmat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ya kosakata Al-Kautsar. Nah, kita bahas ya. Kita bahas Al-Kautsar. Nah, di sini sebentar. Ya, oke. Ketiga berarti kita bahas di sini. Oke. Nah, sip. Berarti kita bahas sekarang yang ketiga nih. Kata yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Al-Kautsar. Ya. Kita akan bahas Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar gitu kan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Muhammad ya Al-Kautsar, pemberian yang permanen. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu, nih, tafsir pertama ya. Tafsiran pertama dari Al-Kautsar adalah kita bisa temukan di tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini adalah tafsir kemenagnya, Kementerian Agamanya Arab Saudi ya, Al-Muyassar. Nah, apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat.
dunia akhirat ya. Ya, ini yang pertama. Nah, jadi Allah memberikan Al-Kausar berasal dari kata makna kasir. Kasir itu artinya banyak. Pokoknya Allah berikan kebaikan yang sangat banyak di dunia dan akhirat. Kemudian ada lagi ya di tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwasannya adalah diberikan kepada Nabi sungai Al-Kausar di surga. Ya. Sungai Al-Kausar di surga. Yang kedua sisinya nanti di Sungai Kausar itu ya, di kedua sisinya itu ya, kita lihat ya di hadis yang lain pernah kita bahas ya, bahwasannya Al-Kausar itu bentuknya persegi ya, bentuknya persegi sama ya, sawaun sama sudut-sudutnya. Kemudian di kanan kirinya di sini ya, kanan kirinya itu ada tenda ya. Kata tafsir Al-Muyassar, ada tenda yang terbuat dari mutiara. Ya, tenda di sini ya, tenda dari mutiara. Allahu Akbar. Berarti indah sekali tenda ini ya. Ya. Kemudian juga di tenda itu ya, di bawahnya itu ada tanah. Ya, tanahnya itu dari kasturi. Tanahnya itu dari kasturi. Wangi tanahnya itu. Nah, gitu ya. Ini tafsir Al-Muyassar terkait dengan kata Al-Kausar. Inna a'toina kal-kausar. Ya. Kemudian kita lihat lagi dalam tafsir Al-Mukhtasar juga sama, makna yang paling umum adalah sungai ya, sungai Al-Kausar atau telaga Al-Kausar. Kemudian kita lihat lagi Al-Kausar adalah surga, sungai di surga yang Allah ciptakan untuk memuliakan Rasulullah dan umatnya. Nah, ini tafsir ya, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Min Fathil Qadir. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir artinya apa? Al-Kausar adalah surga, Masya Allah. Allahu Akbar. Surga yang apa? Bukan surga, sungai di surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk Rasulullah dan umatnya. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah tabarakallah. Jadi kata Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir ya, karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar ya, bahwasannya Al-Kausar itu adalah sungai yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan untuk Rasulullah dan umatnya. Perhatikan kalimatnya. Untuk Rasulullah dan umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bisa menikmati telaga atau sungai ya yang terbuat dari air yang sangat indah, air yang bahkan abiyadu minal laban, lebih putih daripada susu ya. Ya. Kemudian perhatikan di sini ada Al-Kausar itu bermakna dalam tafsir liyadabbaru ayatihi. Ini tafsirnya liyadabbaru ayatihi. Bahwasannya Al-Kausar itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi ya. Keistimewaan atau hakikat kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, kebaikan ya. Di sini adalah kebaikan. Al-Kausar itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan dari Allah, yang kebaikan dari Allah itu ya tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Dua perkara. Apa saja perkara itu? Satu, pemberian yang berkesinambungan. Pemberian yang berkesinambungan. Jadi Al-Kausar itu adalah pemberian Allah
berupa kebaikan, dan kebaikan itu tidak akan terjadi kecuali dengan dua perkara. Pemberian itu harus terus berkesinambungan, tidak sesekali, tapi terus-menerus Allah memberikan kebaikan itu. Yang kedua adalah menghindari hal-hal yang dapat mencemari kebaikan. Ya, terhindar dari hal-hal yang mencemari kebaikan atau keburukan. Ya, terhindar dari berbagai macam ya, keburukan. Sehingga Al-Kautsar itu bisa bermakna juga kebaikan dari Allah, sehingga seseorang itu akhirnya bisa terhindar dari berbagai macam keburukan. Ya, kita mendapatkan karunia, dihindarkan dari berbagai macam ayat yang berupa keburukan-keburukan. Diberikan oleh Allah, dijaga dari yang namanya dosa, dijaga dari yang namanya maksiat, dijaga dari tidak bisa melakukan dosa, itu namanya dikasih juga oleh Allah Al-Kautsar, ya. Ini yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka kita bisa perhatikan dalam surat Al-Kautsar, kita akan menemukan rangkaian yang sangat menakjubkan, yakni ya, ketika Allah memberikan kepadamu kebaikan yang besar, Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak, ya. Berupa apa? Berupa agama. Ya. Bisa paham agama, bisa mengerti Al-Qur'an, maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat ini, kata tafsir dia Dabbaru ayatihi, mengajarkan kepada kita bahwasannya Allah menganugerahkan kepada Rasulullah segala kebaikan yang utuh. Ya, maka Al-Kautsar bisa dimaknai juga segala kebaikan yang utuh. Yang utuh. Pokoknya kebaikannya itu utuh, ya. Masya Allah, tabarakallah. Inna a'toina kal kausar. Kemudian kita lihat bahwasannya Inna a'toina al kausar, al kausar juga bisa bermakna, ya, al-Islamu wa ma yata'allaqu bih. Islam, ya, al-Kautsar itu bisa bermakna Islam dan apapun yang terkait dengannya. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemberian yang sangat berharga berupa nikmat Islam. Ya, nikmat Islam. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau adalah Islam dan apapun yang berkaitan dengan Islam. Ada pula yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Jadi Allah telah berikan kepada kita nikmat yang sangat besar berupa nikmat Al-Kautsar, sehingga kita di dalam Quran surat At-Takasur, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kelak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang sangat besar, ya. Yauma idzin anin naim, satu nikmat yang besar. Apa nikmat yang terbesar itu? Nikmat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Sehingga Allah nanti di hari kiamat akan bertanya tentang Quran kita. Bagaimana Quran kita? Apa yang sudah kita lakukan bersama Al-Quran? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup bagi kita, ya, di materi kajian kali ini. Satu ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq keluar, ya, dari kota Madinah pada saat itu, ya. Kemudian kondisi cuacanya saat itu sangat panas sekali, sangat terik sekali. Ya, kita bisa bayangkan, ya, zaman dulu, ya, tidak ada bangunan apapun, ya. Kemudian panasnya sangat luar biasa, terik sekali. Tengah siang Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, hal laka min syai', adakah sesuatu yang engkau bisa berikan kepadaku, wahai Abu Bakar? Berupa apa? Berupa makanan atau minuman. Ya. Kata Abu Bakar, saya pun tidak memilikinya, ya Rasulullah. Kalau gitu kita cari, ya, kata Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah berkunjung ke salah satu rumah sahabat. Ya. Dijamulah Rasulullah dengan para sahabat itu, dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, dijamu dengan satu
ya, minuman yang bersumber dari kirbah. Kirbah itu adalah tanah liat ya, yang dibentuk ya untuk menyimpan air dan biasanya digantungkan di rumah-rumah penduduk Madinah. Jadi airnya itu diangin-angin gitu ya. Karena teknologi zaman dulu ya belum ada kulkas lah kalau bahasa sekarang ya. Digantung biasanya di depan-depan rumah ya. Karena air akhirnya nanti si kendi itu jadi dingin airnya. Disajikanlah air dingin itu kepada Nabi SAW lagi panas-panas, nikmat ya, minuman, kemudian dikasih susu Nabi itu, kemudian dikasih buah-buahan yang sangat banyak pada saat itu, ya, oleh seorang sahabat itu dikasih hidangan. Kira-kira apa yang terjadi ayah bunda abang kakak ketika kita sedang siang-siang tengah panas, terik-terik panas itu, kemudian kita minum air yang sangat segar setelah kita itu kehausan. Rasanya nikmat tidak? Masya Allah. Lagi capek-capek, lagi panas-panasnya, lagi haus-hausnya, dijamu oleh sahabat dengan minuman air dingin, melegakan tenggorokan, dijamu juga dengan buah-buahan, dijamu dengan susu pada saat itu. Ya Allah Akbar. Kemudian setelah minum air, ketika minum air itu nikmat sekali Rasulullah, kemudian Rasulullah menangis. Rasulullah SAW kemudian menangis. Sampai menangisnya hebat sekali, sampai sahabat itu kebingungan. Abu Bakar langsung bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wallahi demi Allah ya, terhadap satu air satu gelas ini yang mampu menghilangkan dahaga kita di tengah siang yang terik ini, Allah akan tanya nikmat ini. Summa latus alunna yauma idin anin naim, kata Nabi ya, ketika membaca ayat itu, wallahi demi Allah nikmat air yang kita teguk ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, demi Allah, semua makanan yang kita nikmatin hari ini, minuman yang kita teguk ini akan ditanya. Latus alunna yauma idin anin naim. Semua nikmat-nikmat ini akan Allah tanya. Pertanyaannya, jika hanya segelas air yang mampu menghilangkan dahaga saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya Allah lebih-lebih akan tanya berkaitan dengan nikmat yang sangat besar. Air yang mampu menghilangkan dahaga saja ditanya oleh Allah, bagaimana dengan Al-Quran yang bisa menghilangkan dahaga kebodohan dalam kehidupan kita. Dan wallahi demi Allah, Allah akan tanya nikmat Al-Quran yang Allah kasih kepada kita, sudah semaksimal apa kita memaksimalkan Al-Quran, sudah sejauh mana kita bersama Al-Quran, sudah apa saja yang kita pelajari dari Al-Quran, sudah apa saja yang kita bisa amalkan dari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaina la hujjatan alaina. Al-Quran yang kita baca hari ini bisa menjadi hujjah, ya, bisa menjadi apa? Sesuatu yang menolong kita di hari kiamat, atau Al-Quran menjadi hujjatan alaina, ya, Al-Quran sendiri yang akan menghakimi kita di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat, kita pada kesempatan hari ini kita bisa mempelajari satu ayat, Masya Allah, ya, satu ayat selama kurang lebih 1,5 jam ya, dari jam 5.30 sampai jam 7 ya, Insya Allah tabarakallah. Ini kita baru belajar satu ayat, oleh karenanya saya menyampaikan bahwasannya memang mempelajari Al-Kautsar nggak cukup kalau cuman satu hari dibahas satu ayat 1 sampai 3, sehingga kita buatnya surat Al-Kautsar ini 3 hari bahkan 4 hari dengan materi kemarin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Insya Allah kita besok lanjut ke ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka